teman-teman, kita sudah 1 minggu ya tidak bertemu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, bye. Pagi Dede, gimana kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi sama Cek Kristi, Cek Devi, Cek Lulu, Cek Shirley. Kita bangkit berdiri, kita mau mujikan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh wajah yang gembira. Kita juga datang kepada Tuhan dengan sorak-sorak.
Engkau terus menyertai kami, memberkati kami saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan berbicara pada setiap hati kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, happy Sunday adik-adik. Nah, hari ini bertemu lagi sama Kak Angel di ibadah sekolah minggu Korps 2 Surabaya. Nah adik-adik, hari ini kita punya cerita yang baru. Tapi sebelum itu kakak mau nanya, kalian semua di sana sehat-sehat kan? Ya, kakak berharapnya kalian semua dalam kondisi yang sehat, kuat, dan tetap teguh sama Tuhan. Nah, kali ini ibadah sekolah minggunya tetap online ya adik-adik. Meskipun online, tetap semangat, jangan malas-malasan. Karena online ya udah biarin aja, nanti aja sekolah minggunya. No adik-adik, sekarang tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan meskipun online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang cukup indah dan sangat indah. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan yang mengatakan sangat luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Allah punya kuasa. Nah, tema kita hari ini adalah Allah punya kuasa. Nah, pembacaan kita terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya boleh dibuka nih dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-21 mengatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat yang ke-24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan minggir dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Ayat yang berikutnya, dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Adik-adik berkati oleh Tuhan, pernah lihat yang namanya laut kan? Ya pernah dong, kita adik-adik kita pernah jalan-jalan ke laut, ke pantai. Nah kalau kita lagi bosan kan, lagi liburan, ya pasti kita ke pantai, ke laut. Nah adik-adik saat-saat ini kayak
kalau laut pantai itu rada-rada menakutkan kan, apalagi di pandemi saat ini. Kita dilarang untuk liburan ke tempat-tempat yang ramai. Dan pada saat ini kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak lihat laut yang bisa terbelah dua? Wow, amazing guys. Itu adalah hal yang di luar logika gitu. Oh, pasti nggak bisa, nggak mungkin laut bisa terbelah menjadi dua. Nah, tapi di dalam Alkitab kita, di kitab suci, laut bisa terbelah menjadi dua adik-adik. Semua karena Tuhan yang punya kuasa, Tuhan pemilik alam semesta ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, laut ini adalah laut yang dipakai oleh umat Tuhan untuk menyeberang meninggalkan bangsa-bangsa Mesir. Dan pada saat itu Israel ini sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, dan Tuhan menampakkan kuasanya yang begitu hebat melalui Musa. Laut ini dibelah Tuhan lewat perantaran Musa, dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada umat-umatnya Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Laut ini yang menurut kita sangat besar, sangat wow gitu, bisa terbelah dua, itu semua karena kuasa dan keagungan Tuhan. Sangat luar biasa kan adik-adik. Laut ini dinamakan Laut Teberau. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Musa sangat percaya sama Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel pun menjadi takut dan menyembah Tuhan karena mereka tahu yang punya kuasa itu adalah Tuhan, bukan saja manusia. Manusia hanyalah perantara, Tuhan yang diberikan kuasa untuk melihatkan kuasa-kuasa mujizat-mujizat Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita membutuhkan mujizat, apalagi di tengah pandemi saat ini kita membutuhkan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan ya aku bisa sekolah lagi? Kapan ya aku bisa belajar bareng sama teman-temanku lagi? Kapan ya aku bisa jalan-jalan sama teman-temanku lagi? Kapan, kapan, dan kapan? Di benak kita hanya ada kata kapan, kapan, kapan. Seandainya lalu aku nggak malas-malasan belajar sama teman, pasti aku nggak begitu menyesal. Nah, saat ini banyak penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi percayalah adik-adik, jangan terlalu banyak menyesal akan hal-hal tersebut. Tetapi bangunlah pribadi kita untuk jadi lebih baik lagi. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita diberikan waktu sama Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk membangun saat teduh kita kepada Tuhan. Karena sampai detik ini, meskipun kita belajarnya daring, sekolah minggunya daring, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa syukur kita untuk terus menyembah Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diberikan pelajaran yang berhak melakukan mujizat hanyalah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mempercayai Tuhan secara sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita. Dan hanya Tuhanlah yang punya kuasa. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita susah, saat kita sedih, saat kita banyak PR, saat kita banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, otak kita, tetapi Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menjaga, menolong, dan memelihara kehidupan kita. Asal kita mau percaya sama Tuhan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, pasti semuanya Tuhan sudah atur karena Allah yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, jangan pernah ragu nih sama Tuhan. Hari ini aku sakit Tuhan, apakah besok aku bisa sembuh ya Tuhan? Nah, percaya sama Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Saat kita bisa sembuh, saat kita bisa makan yang enak, saat kita bisa bergaul dengan teman-teman, saat kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman, semua karena Tuhan. Tuhan yang buka jalan buat setiap hal-hal yang menurut kita nggak mungkin, tapi menurut Tuhan sangat mungkin. Oleh karena itu adik-adik, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, itu semua karena kuasa Tuhan. Itu semua karena Tuhan kuasa dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi jangan pernah nih ragu sama kekuatan dan kekuasaan Tuhan, karena Tuhan adalah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan.
Oke, sebelum kakak mengakhiri cerita kita yang begitu singkat pada hari ini, kakak mau kasih PR sama adik-adik. Kakak mau kasih, bukan tugas sih, agar adik-adik itu bisa baca Alkitab lagi nih. Meskipun tadi kakak sudah bacakan, tapi adik-adik lebih enak lagi kalau bisa baca firman Tuhan lebih dalam, lebih syahdu gimana gitu ya adik-adik. Oleh karena itu kakak punya tugas dan adik-adik bisa baca di Keluaran 14 ayat 15 sampai ke 31. Adik-adik bisa baca dari situ ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah nama laut yang terbelah menjadi dua tersebut? Yang kedua, siapa umat yang ditolong oleh Tuhan Allah? Yang ketiga, siapa yang menjadi perantara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa tersebut? Yang keempat, siapakah bangsa yang ingin melawan Tuhan, ingin melawan kekuasaan Tuhan? Dan yang kelima, apa sih yang adik-adik pelajari pada hari ini? Nah, tugasnya 5 ya adik-adik, dan bacanya di Alkitab di Keluaran 14 ayat 15 sampai ke 31. Nah adik-adik, oleh karena itu kakak akan mengakhirinya semua dengan doa. Tapi adik-adik, kalau adik-adik ada di luar rumah, adik-adik harus safety ya, adik-adik harus jaga diri. Jangan lupa kalau ke rumah itu pakai masker. Terus jangan lupa kalau nggak ada cuci tangan tuh, bawa hand sanitizer-nya, jadi adik bisa cuci tangan. Oke adik-adik, sebelum kakak menutupnya dalam doa, kakak harapkan adik-adik bisa baca lagi Alkitabnya dan menjawab soal-soal yang sudah kakak berikan tadi. Oke, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini, kalau sampai detik ini, tangan Tuhan tidak lalai dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dalam menjalani kehidupan kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun, kami mohon maaf untuk setiap kesalahan kami. Tuhan Yesus, berikan kami semangat dan sukacita meskipun kami sampai saat ini tetap daring, baik sekolah minggu dan sekolah, biarlah Tuhan yang terus pelihara dan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak sekolah minggu Korps 2 Surabaya. Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami, Tuhan Yesus yang melindungi kehidupan kami, memberkati kami semua dan memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salut, haleluya. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Bye-bye.